Pasti kamu udah gak asing lagi kan dengan bercandaan seperti tadi? Katanya orang yang sering makan makanan bermicin identik dengan bodoh. Apalagi sekarang banyak yang menyebut kaum milenial yang serba instan dengan sebutan generasi micin. Orang yang malas disebut anak micin, orang yang alay disebut kebanyakan micin, bahkan orang yang sering nyemilin Ajinomoto pun disebut kebanyakan micin. Ya tapi kalau itu nggak salah sih. Emang benar micin itu bikin kita bodoh? Seharusnya pertanyaan tadi didahului dengan pertanyaan seperti sebenarnya micin itu apa sih? Dan apakah kandungan di dalamnya dapat membuat otak kita rusak? Yuk kita coba bahas pelan-pelan. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih micin itu? Micin atau MSG merupakan kependekan dari monosodium glutamat. Kalian pernah dengar nggak kata sodium? Iya, garam dapur. Emang mirip sih, kalau garam dapur rumus kimianya NaCl, sementara MSG molekul Cl-nya diganti dengan glutamat. Oke, jadi hal yang membedakan garam dapur dan MSG adalah keberadaan glutamat, bukan? Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih glutamat itu? Apakah glutamat yang membuat kita bodoh? Agar bisa menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video berikut. Micin atau MSG adalah bahan yang sering kita tambahkan dalam makanan kita agar rasanya makin sedap. Tetapi kita juga sering mendengar kalau kita bisa terserang penyakit kalau terlalu banyak mengkonsumsi MSG tersebut. Lalu, apakah MSG itu berbahaya bagi kesehatan kita? MSG atau monosodium glutamat berfungsi sebagai peningkat cita rasa makanan sehingga rasa makanan kita terasa lebih gurih. Sederhananya, MSG adalah garam yang berasal dari glutamat. Glutamat di MSG ini dihasilkan melalui proses fermentasi. Dan zat glutamat yang dihasilkan inilah yang sering menimbulkan perdebatan tentang dampak MSG. Namun nyatanya glutamat secara alami banyak ditemukan di dalam makanan kita sehari-hari seperti keju, daging, ikan, dan tomat. Bahkan tubuh kita sendiri pun faktanya memproduksi glutamat. Perdebatan mengenai dampak buruk MSG ini bermula sejak timbulnya Chinese Restaurant Syndrome pada tahun 1960-an. Banyak orang yang merasa pusing, mual, keringat dingin, dan kulit kemerahan setelah makan masakan Tiongkok yang banyak mengandung MSG. Tetapi, justru banyak penelitian tidak berhasil menyatakan bahwa gejala-gejala tersebut benar-benar disebabkan oleh MSG. Penelitian mengatakan bahwa pusing, mual, dan kulit kemerahan tersebut lebih cenderung berasal dari bahan makanan lain atau sugesti negatif konsumen terhadap makanan yang mengandung MSG. Meskipun begitu, ada penelitian lainnya menyatakan bahwa MSG dapat merangsang saraf kita secara berlebihan sehingga akhirnya bisa merusak sistem saraf kita. Tetapi nyatanya, penelitian ini banyak ditentang karena dalam penelitian tersebut, jumlah MSG dianggap terlalu berlebihan, sehingga tidak mencerminkan jumlah konsumsi MSG kita sehari-hari. WHO menetapkan batas aman mengkonsumsi micin per hari yaitu 6 gram, sedangkan Menteri Kesehatan kita merekomendasikan batas aman konsumsi micin yaitu 5 gram per hari. Lalu, berapa banyak sih rata-rata konsumsi micin orang Indonesia? Ternyata per hari orang Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak 0,65 gram. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari batas aman yang ditentukan. Jadi, kesimpulannya, micin tidak akan membuat kita jadi bodoh jika tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, jadi itulah video penjelasan mengenai hoax atau mitos dari micin tersebut. Jadi gimana? Kalian masih percaya nggak kata-kata atau mitos yang menyatakan micin itu bikin bodoh? Kalau aku sih jawabannya tidak ya. Jadi gitu guys, sebenarnya micin itu gak bikin kita bodoh. Itu cuma stigma-stigma yang beredar di masyarakat tentang restoran Cina yang seperti yang telah dijelaskan di video di menit sebelumnya. Jadi kita bisa saja mengkonsumsi micin, tetapi dengan catatan dengan takaran yang pas
tidak berlebihan. Kalian tahu kan, semua yang berlebihan itu tidak baik. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.